Dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak semakin naik. Kondisi tersebut membuat banyak pihak memperkirakan jumlah golput alias golongan putih pada pemilu 2014 kembali naik. Baru-baru ini muncul wacana bahwa menjadi golput bisa dikenakan pidana. Pidana bagi golput disebutkan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 292 dan 308 yang isinya menyebut orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 2 juta rupiah. Namun, wacana ini juga mendapat kritik. Sebab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah mereka yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Dalam undang-undang itu, yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan kekerasan, menghalangi pemilih, mengganggu keamanan dan ketertiban di TPS atau menggagalkan pemungutan suara. Jelas bukan mereka yang tidak memilih. Terlepas dari permasalahan itu, golput memang sudah menjadi masalah di tiap pemilu. Pada pemilu 2004, jumlah golput mencapai 23,34%. Jumlah ini lebih besar dari perolehan suara partai pemenang pemilu saat itu, Golkar, yang meraih 16,54%. Pada pemilu 2009, jumlah golput naik menjadi 39,1%. Jumlah ini juga melewati perolehan pemenang pemilu Partai Demokrat yang meraih 20,85%. Namun yang pasti, berapapun besarnya golput, sesedikit apapun pemilih, hasil pemilunya tetap sah. Sikap memilih golput dilatar belakangi banyak hal, bisa karena sikap apatis, tidak terdaftar dalam DPT, atau karena konsep ideologis memilih untuk tidak memilih. Siapkah kita jika golput dipidana? Pemirsa, golongan putih alias golput masih menjadi salah satu masalah dalam pemilihan umum di Indonesia. Jumlah golput dari pemilu ke pemilu makin bertambah dan diperkirakan juga akan naik pada pemilu tahun 2014 ini. Banyak cara dilakukan untuk mengurangi angka golput. Dan yang terdengar baru adalah keinginan agar mereka yang mengajak orang lain golput bisa dipidana. Bisakah sebenarnya golput dipidana? Ya, pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Telah hadir di studio Berita 1, Komisioner KPU Hadar Gumai, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia atau 5 Ray Rangkuti, dan di studio 3 bergabung bersama kita pencetus caleg golput Indra Budiman. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung. Mas Indra, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, ya, saya ke Pak Hadar dulu. Pak Hadar, memang bisa dipidana golput? Yang mana nih golputnya? Orang tidak memilih, tentu tidak. Yang mana nih golputnya? Penganjur golput? Tidak. Tidak. Jadi yang bisa seperti apa yang dipasalkan di Undang-Undang Pemilu. Ya, pasal 292 tadi itu maksudnya? 292 atau di 308, di mana secara sengaja membuat orang tidak bisa memilih atau melakukan kekerasan dan atau menghalangi orang sehingga tidak bisa memilih. Kalau menganjurkan? Tidak bisa dipidana kan? Tidak bisa. Itu kan hanya semacam menyampaikan pendapatnya. Kalau kita berdiskusi sekarang di sini, Mas mengatakan golput itu baik, Bung Rey mengatakan tidak, golput itu justru tidak baik. Kita berdiskusi, tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian pada hari pemungutan suara, Rey menghalang-halangi, kunci motornya disimpan sehingga secara fisik dilarang gitu. Ya. Oh, okay. Jadi dihalang-halangi gitu. Atau seorang pimpinan perusahaan misalnya mengancam pegawainya, Anda harus kerja pagi ini sampai nanti sore, tidak boleh libur, tidak saya izinkan untuk datang ke TPS untuk mencoblos misalnya. Itulah yang bisa dipidanakan. Kalau kita hanya bertukar pandangan, kemudian orang habis itu masih bebas mau memilih atau tidak, itu haknya. Karena itu hak setiap warga negara kan. Sebelum ke Bang Rey, saya ke Mas Indra dulu. Mas Indra, ini Anda adalah orang yang getol untuk melakukan anjuran terhadap orang lain untuk melakukan golput ya. Maksudnya apa sih? Ya, jadi golput bagi kita itu sebuah perlawanan terhadap partai politik. Jadi kearogansian, keegoisan partai politik ini kita tolak gitu. Jadi partai yang korup, partai yang selama ini kan partai korup, janji palsu, bohongi rakyat. Jadi kita tidak percaya dengan partai saat ini. Emangnya semua partai begitu? Ya mungkin oknum lah kalau yang baik menurut saya. Ya kalau oknum kenapa semua jadi korban? Yang baik oknum.
Jadi rata-rata jahat. Anda sendiri berarti tidak akan mengikuti pemilu nanti, golput juga? Iya, golput. Oh, jadi Anda memberi keteladanan golput untuk golput ya? Mas Indra, Anda kan sudah pasang spanduk di mana-mana ya? Iya. Saya akan memperlihatkan pada Anda kembali dan juga kepada pemirsa spanduk-spanduk atau anjuran atau apa yang Anda pasang di muka publik. Kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, ini adalah salah satu yang Anda pasang ya, Mas Indra ya. Golput, caleg golput. Nomor urut berapa tuh? 1. Nomor 1. Oke, ada Twitternya juga di situ. Ah, ini cara Anda cari follower aja ini ya. Ini semua biaya sendiri? Iya, sendiri. Oke, ini ada di beberapa tempat saya lihat juga. Berapa titik yang Anda pasang? Hampir semua wilayah Jakarta tapi udah dicopot. Duitnya dari mana tuh Mas Indra untuk masang-masang kayak begitu? Ya, saya kan kerja. Tapi yang masang tuh rata-rata anak-anak mahasiswa ya, adik-adik junior-junior. Mahasiswa yang mendukung Anda atau Iya. mahasiswa yang Anda bayar untuk pasang? Mahasiswa yang mendukung kan saya. Oke, mereka juga artinya golput juga? Golput. Mas Indra, Anda sadar nggak kalau misalnya golput itu menyangkut nasib masa depan bangsa kita juga ke depannya? Iya, jadi justru golput itu deteksi dini bahwa negeri ini udah sangat bahaya, sangat kredit gitu. Jadi pemerintah harusnya senang atau bangga ketika melihat masyarakatnya ini udah tersadarkan, tercerahkan. Jadi ketika banyak golput, ini founding father, tokoh masyarakat ataupun orang yang masih peduli harus bergabung, harus. Oh begitu ya? Membubar. Jadi nggak usah ada pemilu aja dong? Iya. Kenapa nggak kita tunjuk langsung aja presiden? Misalnya tahun ini saya, 5 tahun lagi Anda jadi presiden. Bukan, penyakitnya ini kan di partai politik. Mereka udah merasa berkuasa, niat cita-cita partai politik yang harusnya membangun negeri ini kan malah dibalik gitu. Mereka merampas, mereka memperbudak rakyat dengan berbagai ancaman. Ini juga yang kata Pak Adar tadi kan bahwa dia sendiri tidak sepakat dengan omongan teman-temannya di KPU bahwa golput itu ditangkap. Ini kan Enggak, aneh, kapan gitu. Pak Hadar ngomong itu? Bukan teman-temannya di KPU di wilayah-wilayah, dan ada juga di media kemarin bahwa orang yang mengajak golput itu akan ditangkap. Jadi Anda pun siap kalau misalnya nanti dipidanakan? Ya kalau KPU punya nyali. Oke, ikuti terus diskusi kita. Yang mempidanakan bukan kami kan? Iya. Jadi, tapi itu terus Pak Hadar nggak tersentik dengan statement seperti itu? Tentu. Jadi satu, saya mau klarifikasi. Saya kira kolega kami tidak dimaksudkan seperti itu atau mungkin salah kutip lah ya. Jadi kita ikuti saja apa yang disebut di dalam undang-undang pemilu kita. Pidananya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saya memahami dan apa yang dilakukan oleh rekan Indra ini. Tetapi sebagai penyelenggara yang melihat bahwa pemilu itu haruslah penuh dengan partisipasi, itu baru lebih bermakna dia. Nah, oleh karena itu kalau kami tidak sependapat begitu, tetapi kami kan tidak bisa melarang. Seperti orang kebebasan berekspresi saja begitu. Nah, cuma tentu kami bertanyalah, oke, kalau sampai tidak suka dengan partai politik, itu kan baru sampai pada satu titik. Tetapi titik selanjutnya ini bagaimana dengan negara kita kalau kemudian partai politik atau tidak ada atau yang baik tidak ada gitu. Nah, untuk punya partai politik seperti itu kan harus ada mekanisme pemilu. Pemimpin-pemimpin itu kan dipilih melalui pemilu. Jadi lanjutannya ini yang kita nggak punya mekanisme lain kan selain pemilu. Tidak kan? ada. Masa nanti misalnya memilih presiden dengan mekanisme arisan itu kan bahaya. Bang Rey, ini sangat kritis nih. Ibaratnya kondisi negara kita ini apakah sudah dalam posisi titik nadir ketika angka golput juga makin banyak dari pemilu ke pemilu. Kemudian ada aktivitas seperti yang dilakukan oleh Mas Indra ini, apakah tidak semakin membuat pemilu 2014 dalam tanda bahaya? Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa survei gitu ya, terakhir seingat saya ada survei dari salah satu lembaga survei, tingkat partisipasi justru sangat tinggi untuk pemilu 2014. Jadi ini. Anda kurang percaya dengan angka yang tadi kita rilis itu ya? Oh, itu kan angka tahun 2004. 2009 juga? 2009 ya. Tapi untuk 2014 ini ada semangat untuk datang ke TPS. Berubah angkanya Berubah. Jadi totalnya hampir 80%. Jadi sebenarnya kita bersyukur sama Mas Indra dan teman-teman, justru mereka membuat bad news is a good news ya. Itu satu hal. Tapi yang penting diingat itu karena yang muncul, yang banyak ikut berpartisipasi ini pemilih pemula. Jadi boleh disebut hampir 30% dari total ini pemilih kita sekarang itu adalah pemilih pemula yang
hampir keseluruhannya berniat untuk datang ke TPS. Dan baru pertama Untuk kali pertama kali gitu. menggugurkan hak Dan suaranya. kan ada dua di sini, pemilih pemula dan pemilih mula gitu. Iya. Pemilih pemuda gitu. Nah, jadi dua komponen ini kalau totalnya menurut saya hampir 60% ya. Kalau antara pemula dengan muda itu totalnya 60% dan semua mereka punya semangat untuk Artinya datang Bang ke Rey, TPS. Anda juga percaya dan optimis bahwa 2014 angkanya malah bisa berbalik ya? Makanya kalau sampai KPU punya target 75% tingkat partisipasi, Rasional nggak? agak rasional menurut saya. Tentu saja sangat ini semua tercapai bukan karena ada kampanye golput gitu ya yang bisa menghalang-halanginya. Yang paling mungkin ini tidak tercapai kalau partai politiknya seperti tadi disebut oleh Bung Indra tidak berubah perilaku gitu. Kalau partai politiknya bohong, kampanyenya out-outan gitu ya. Justru dan itu sebagainya. membuktikan kesadaran berpolitik masyarakat semakin tinggi Semakin dong ya? tinggi. Nah makanya sebetulnya ancaman golput terbesar itu bukan karena ada kampanye Mas Indra gitu. Ancaman golput yang terbesar itu adalah karena perilaku partai politik dan para politisinya nggak berubah. Berarti ini juga bisa menjadi cermin bahwa masyarakat semakin aware, semakin sadar. Oh iya, makanya kan isunya yang kita lihat sekarang kan sebenarnya adalah isu politisi jujur ya. Iya. Mencari kejujuran dan sebagainya. Makanya kalau ada seperti kelihatan isu tentang korupsi menimpa partai politik atau menimpa individu dari caleg-caleg, langsung turun ininya elektabilitas yang bersangkutan Iya, gitu. iya. Nah ini menurut saya. Itu Jadi lebih kalau kejam itu hukuman seperti itu ya? iya, makanya kalau bisa sepanjang 2 bulan ke depan sebelum pelaksanaan pemilu ini, kalau bisa anggota partai politik itu tidak ada yang dicekok lagi oleh KPK. Itu intinya itu. Kalau mereka dicekok lagi 2-3 orang lagi, ya tentu saya Ya, siapa yang bisa kepercayaan jamin? publik. Justru itu kan Itu semakin yang saya menarik sebut. menjelang Itu saya pemilu sebut. biasanya. Itu yang saya sebut. Makanya Tapi ngomong-ngomong- bukan berarti loh ya kita mau mengatakan KPK jangan cokok. Iya, Kalau iya. ada 10 orang cokok silakan, semua gitu. gitu kan. Tapi maksud saya kita jangan-jangan dalam beberapa bulan ini mereka melakukan itu gitu. Nah, sebisa mungkin partai politik ya atau individu-individu mewajibkan dirinya untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memperkeruh ya atau membuat semangat bisa jadi masyarakat bumerang bagi mereka datang sendiri ke ya. TPS menjadi malas begitu. Oke, Itu baik. yang paling inti. Ya, Bapak-Bapak sekalian, kita break dulu. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Itu di situ yang diperjuangkan sama beberapa kelompok. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dan ternyata selama kita jeda, perbincangan lebih hangat. Sehangat menjelang 2014 bulan April ini, suasana Tinggal berapa hari politik juga. Kenapa? Tinggal berapa hari lagi? Iya, sudah menghitung hari seperti lagunya 49. Krisdayanti kan? 49. Menghitung hari. Iya. 1,5 Mas Indra, Ya, ini resikonya besar sekali loh. Kalau saya ini bukan ancaman ya, tapi Anda pasti punya idealisme tersendiri untuk memilih golput. Tapi ketika menganjurkan orang lain juga untuk ikut-ikutan Anda yang ujung-ujungnya ini berpengaruh pada nasib masa depan bangsa Indonesia. Anda nggak bukannya Anda merasa tidak bisa tidur nyenyak nih? Nah, ya saya ulangi lagi ya bahwa kalau KPU punya nyali, ini kan masalahnya hanya menakut-nakuti gitu kan. Oh, jadi Anda cuma gertak aja? Ya mereka kan cuma gertak bahwa kalau mengajak itu akan dipidana. Tapi ternyata kan Pak Hadar sendiri membantah omongan kawan-kawannya. Ya mungkin ini kan juga bentuk perbudakan lah ya, perbudakan atau dibangkitkan kesadaran palsu masyarakat supaya ayo memilih, nggak dikasih ruang ketika memang tidak ada pilihannya. Ya saya rasa KPU nggak ada cara lain lah, mereka juga harus minta maaf ke masyarakat bahwa pola-pola Orde Baru ini sudah tidak laku dan tidak menarik lagi. Lah kalau yang salah atau bermasalah partai politik, kenapa KPU-nya yang harus minta maaf? Iya karena dia menakut-nakuti kalau tidak mencoblos, kalau golput ditangkap. Ini kan ya KPU tak ubahnya perpanjangan tangan partai gitu. Saya kok ibaratnya gini Mas Indra, kalau seorang ayah kepada anak kecil gitu kan, awas loh kalau kamu tidak tidur siang nanti besok kita nggak main-main ke taman misalnya gitu kan. Mungkinkah dengan logika seperti itu Anda bisa memahami bahwa pentingnya pemilu ini bagi seluruh warga negara? Enggak, jadi logikanya itu kan ketika partai politik itu mau berbuat baik, ketika kejahatan bergandengan tangan dengan partai politik ini kan nggak ada pilihan lain. Bagi saya begini, jadi golput itu politik paling santun gitu. Dibanding ketika rakyat marah di depan mukanya partai-partai pada berebut uang rakyat tuh, uang pajak, korup, bohongin rakyat, janji-janji palsu, daripada nanti terjadi anarkisme, revolusi,
Jadi golput itu politik paling santun, paling Dari bijak. kata-kata Anda, Mas Indra, kayaknya Anda sudah tidak percaya pada partai politik yang ada di Indonesia ya? Iya, saya tidak percayanya. Semua partai? Semua partai. Lalu idealisme Anda terhadap gerakan golput ini aktivitasnya seperti apa saja sih? Selain Anda sendiri golput, Anda mengajak orang seperti apa teknisnya? Ya saya selain pasang spanduk lewat Twitter dan ya didiskusi kan saya kan juga masih kuliah lah ya. Terus juga banyak teman-teman sering kumpul, banyak sharing lah, terutama di sosial media. Mas Indra, Anda kuliah jurusan apa kalau boleh tahu? Komunikasi politik. Oh, cocok sekali dong kalau begitu ya. Apakah di kampus Anda, intermezzo aja ya, diajarkan bagaimana mempengaruhi orang untuk mengikuti idealisme Anda? Ya kita persuasif, jadi caranya ya baik-baik. Ketika modelnya ancaman kan saat ini kan udah nggak laku gitu. Jadi Anda pun tidak mengancam kalau orang tidak ikuti golput Anda? Enggak, jadi saya justru optimis gitu, ke depan itu golput pasti menang. Jadi kesadaran individu-individu itu kan saya mengharapkan bukan kesadaran seluruh masyarakat, tapi individu-individu yang sadar bahwa ketika mereka memilih golput, mungkin saat ini atau kemarin dianggap golput sebuah hal yang naif, tapi ke depannya sebuah kesadaran bahwa emang ini harus dilakukan gitu, sehingga partai politik melakukan marketing politiknya diubah gitu. Kenapa Anda tidak merubah semua itu yang bertentangan dengan idealisme Anda dengan menjadi seorang politisi, masuk ke dalam partai politik dan rubah semua kondisi yang menurut Anda bobrok dalam partai politik itu? Iya, jadi saya tidak melihat ada niat baik di partai politik. Jadi cita-cita partai politik kan ada cita-citanya, ada tujuan dari partai politik itu sendiri. Ya. Tapi kan udah tidak seperti itu. Partai politik ini kan udah mulai ya mereka sombong, mereka bisa segala Itu macam. partai politik yang ada sekarang ini menurut Anda kan? Yang ada sekarang ya kalau gitu ini. bikin aja partai politik baru dengan orang-orang yang seidealisme dengan Anda. Bukan, jadi sama aja kita masuk di wilayah saat ini. Euforia partai politik itu sebagai sebuah upaya untuk cari duit, upaya sebuah pencitraan, kan bukan itu. Kita mau partai politik ya yang ada sekarang ini diadain dulu dong. Dibukin dari founding father untuk sama-sama menyepakati bahwa partai yang ke depan itu rohnya untuk kesejahteraan atau untuk masa depan bangsa. Ya, Mas Indra tetap ikuti diskusi kita ya. Kalau Anda mau komentar boleh langsung saja. Pak Hadar, Bang Ray, ini saya semakin khawatir nih kalau misalnya kampanye yang dilakukan oleh Mas Indra ini ternyata diikuti oleh orang-orang lain. Dia kan tidak mengancam kalau tidak ikut golput tidak apa-apa. Tapi kalau orang-orang seperti Mas Indra misalnya makin banyak gitu loh. Ini kan tantangan terberat bagi KPU dan bagi bangsa kita sebenarnya. Tentu. Jadi kami di sisi lain berusaha keras untuk menyebarkan informasi, mengajak, menyadarkan, dan juga mengajak semua pihak, karena kami sendiri juga tidak akan mampu. Jadi pihak media, peserta pemilu itu dan seterusnya ya, seperti Bung Ray dengan organisasinya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa ikut pemilu itu penting. Karena sekalipun kita tidak suka dengan para pelakunya sekarang, maka menghukumnya untuk tidak memilih. Cari di antara mereka yang masih punya harapan. Ya, yang terbaik dari yang ada berarti betul, ya? Betul. Jadi kita harus isi. Karena kalau tidak dilakukan, nanti partisipasi sangat rendah. Akhirnya hasil pemilu itu nanti dukungannya juga rendah, legitimasinya rendah. Dan itu akan mengganggu kestabilan, kelancaran pemerintahan, baik di semua, di pemerintah, di eksekutif maupun legislatif, khususnya di 5 tahun ke depan. Jangan-jangan Pak Hadar, gitu. KPU berasumsi seperti ini karena takut nih, wah memang benar nih 2014 kayaknya angka golput makin tinggi nih, jadi harus diancam dengan pidana. Tidak. Sekali lagi kami tidak pernah mengancam. Ya, itu tidak itu dimaksudkan. Jadi mungkin ini terjadi kesalahpahaman. Ya, ini salah satu. Tapi semangatnya ya yang perlu kita kritisi bahwa memang seluruh warga Indonesia punya hak untuk memilih. Betul. Bukan soal hak untuk tidak memilihnya yang kita perbesar di sini. Betul. Nah, jadi sekali lagi kalau itu dalam bentuk kritik, kritiknya lebih tepat adalah dicari saya di antara mereka itu. Nah, yang bermasalah memang tidak sesuai, jangan dipilih. Ambil di antara mereka yang terbaik atau yang punya harapan untuk berlaku baik. Kira-kira begitu arahnya. Ya, Bang Ray, sebelum Anda komentari soal ini, bagaimana Anda melihat sikap atau idealisme seorang Indra Budiman misalnya, kalau misalnya ada juga Indra Budiman yang lain yang melakukan hal seperti ini? Enggak ada masalah kan. Kan tradisi golput itu sudah dimulai sejak tahun 77 oleh Arief Budiman. Jadi justru usia golput itu jauh lebih tua dari Bung Arief sendiri gitu loh, Pak. Kalau soal itunya gitu, kan enggak ada masalah. Artinya golput dari masa ke masa pun juga tumbuh dan hidup gitu ya? Enggak, memang tradisi golput itu tradisi perlawanan. Justru kalau golput misalnya nggak melakukan perlawanan, jadi aneh golput apa gitu. Nah, kenapa dan golput itu karena tradisinya perlawanan selalu mampu mengkoreksi ya baik partai politik maupun
sistem pemilu kita. Selalu ada sekarang. golput, artinya selalu ada kamar dan ruang bagi yang tidak tertampung ya. Makanya saya kurang setuju kalau misalnya kita ajak Indra masuk partai politik aja gitu. Sebab keberadaan Bung Indra ini dan dari dulu penganjur golput dan sebagainya itu penting dalam konteks mitra bagi KPU. Fungsi kontrol juga. Bukan kontrol saya tapi juga evaluasi, refleksi dan sebagainya gitu. Sejauh apa kita bergerak? Anda bisa bayangkan kalau misalnya pemilu diwajibkan untuk Indonesia, warga negara semua Indonesia, memang masih kita butuhkan orang kayak Pak Hadar. Itu udah teknik semua gitu loh. Kita serahkan aja ke komputer macam-macam selesai itu pemilu gitu. Tetapi karena pemilu itu adalah hak, tidak memilih juga adalah hak. Kita butuh orang kayak Pak Hadar untuk meyakinkan publik betapa penting datang ke TPS itu dalam kerangka membangun Indonesia. Gitu loh. Ini tapi menariknya adalah ketika Pak Hadar dan Mas Indra misalnya tarik menarik dukungan massa gitu kan. Tapi kan ini semua yang membuat sebetulnya menurut saya kritik Bung Indra ini bukan ke KPU. Kritiknya ini ke partai politik sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu KPU pun pada tingkat tertentu sebetulnya nggak bisa untuk mengatakan taruhlah misalnya untuk negosiasi dengan Bung Indra untuk tidak melakukan itu. Sebab secara umum KPU bekerja baik. Bisa taruhlah misalnya ya, informasi soal pemilu tadi yang sebutkan Pak Hadar berlaku, TPS dibuat, semua kesempatan untuk datang ke TPS dipermudah, keamanan dijamin. Memang cuma itu sebetulnya wilayah KPU gitu. Tetapi kalau orang tidak mau datang ke TPS karena tidak percaya pada partai politik kan repot. Nggak mungkin KPU menyelesaikan masalahnya itu. Gitu. Orang menyalahkan KPU ketika tanda petik ya angka golput itu semakin tinggi. Padahal golput, itu kan sebenarnya bersumber dari partai politik. Ada dua di sini ya, Bung Indra. Pertama adalah soal partisipasi dan golput itu dua hal yang berbeda kan. Jadi tidak datang kalau yang kita baca cari 39 itu kan angka partisipasi kan. Bukan berarti golput. Bukan berarti golput. Itu banyak faktor. Misalnya kalau kita letakkan golput sebagai sebuah idealisme ya, beda dengan partisipasi. Belum tentu tadi. itu sampai 30% kalau golputnya. Kalau golputnya sendiri mungkin hanya 5%, 6% gitu loh. Tapi yang tadi itu bukan angka golput namanya, angka partisipasi. Yang tidak mempergunakan hak pilih itu karena banyak alasan. Salah bisa saja misalnya ada tidak terdaftar di DPT, gitu kan? tidak terdaftar di DPT gitu ya. Atau kemudian galau ya dan sebagainya. Tapi gitu luar negeri padahal kan juga banyak angka-angka seperti ini. Tidak partisipasi ya. Ya, istilahnya voter turnout ya, ketidakhadiran di dalam TPS di dalam memilih. Dan polanya memang itu angkanya cenderung menurun ya di banyak negara pun. Nah, angka di Indonesia yang terakhir 71% itu sebetulnya masih dalam angka negara-negara yang tingkat partisipasinya tinggi. Sebagai negara yang ini hak bukan compulsory, bukan kewajiban gitu ya. Tetapi kan kita tidak ingin ya, karena polanya dalam 3 pemilu terakhir dari tahun 99 menuju sekarang dalam waktu yang 11-an tahun ini gitu ya, itu sudah menurun 20-an%. Jadi itu sangat penurun yang tajam. Signifikan ya. Jadi kami tidak ingin karena memang kalau nanti begitu rendah, sekali lagi legitimasi terhadap hasil pemilu juga menjadi masalah. Nah, oleh karena itu marilah kami ingin sekali mengajak kita berpartisipasi. Kita cari yang terbaik dari yang ditawarkan. Kalau kita jangan kita hukumnya dengan tidak memilih gitu. Kira-kira begitu ya. Pantesan Pak Hadar tenang-tenang aja ya. Enggak. Tentu saya berharap orang tanya pada partai ya. Iya. Saya berharap orang seperti Indra sebetulnya untuk ikutlah memilih ya. Bahwa dia protes tidak setuju ya itu dalam arenanya lain. Tapi begitu kita dia sudah memilih Pak, tapi memilih tidak memilih gitu. Memang harusnya kita mengundang satu komponen partai politik di sini ya. Jadi Mas Indra bisa langsung ngobrol sama orang partai itu ya. Oke, kita lanjutkan segmen berikutnya Bapak sekalian. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Golput terancam pidana dan sudah kita klarifikasi pidana seperti apa. Dan pemirsa, saya kembali ke Mas Indra. Mas Indra, Anda terakhir ikut pemilu tahun berapa? Terakhir ya pemilu kemarin. Pemilu 2009 ya? Berarti golput baru sekarang? Ya kemarin juga nggak milih. Cuma datang aja. Nah, terus nggak nyoblos gitu? Nggak nyoblos. Tapi punya kartu pemilih? Nggak enak sama Pak RT. 2004 juga masih punya hak suara kan? Iya. Oke, berarti 2 pemilu sebelumnya Anda sebenarnya melakukan atau mengikuti pemilu walaupun Anda tidak memilih gitu ya. Nah, kenapa baru sekarang? Apakah dalam 5 tahun terakhir ini? Saya ingin tahu latar belakangnya sehingga membuat Anda, ya sudahlah saya akan melakukan gerakan golput ini. Iya. Ya jadi sebenarnya semua orang juga udah tahu lah ya bagaimana tingkah pola partai politik ini kan. Ini partai politik yang mana dulu nih? Jangan-jangan hanya gara-gara 1-2 oknum. Kalau saya mengeneralisir lah, kalau ada yang baik itu oknum menurut saya.
Jadi golput itu musuh partai gitu, bukan jadi kayak misalnya KPU itu sebenarnya nggak usah mengurusi urusan golput. Iya betul, tapi kok saya melihat Anda salah sasaran. Harusnya aksi Anda ini lebih ditujukan ke partai politik dong. Iya, emang partai politik kan narasumbernya dari KPU. Jadi kita juga mengingat, karena KPU kan menyerang golput bahwa nanti ditangkap walaupun itu sudah dibantah sama Pak Hadar. Terus kedua jadi kita juga meminta KPU itu nggak usah urusin golput ya, tapi dia urusin internalnya. Ini kan masih banyak urusan DPT. Iya, harusnya partai politik yang ngurusi golput, tapi kok parpolnya cuek-cuek aja. Kenapa Anda nggak gerah dengan itu? Ya, jadi KPU itu kayak penggelembungan suara ini kan masih banyak PR lah ya. Nah, partai politik harusnya dia yang head to head dengan golput. Betul. Karena kemarahan golput ini kan dengan partai politik. Mereka yang berkuasa, tidak ada pendampingan ketika rakyat susah, ketika orang bermasalah dengan hukum. Ini kan partai politik tidak pernah bersuara. Mereka bersuara ya dekat-dekat pemilu ini kan. Mas Indra sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah. Putra putri berapa? 2. Kalau misalnya 10 tahun 20 tahun lagi putra Anda googling di internet gitu kan, terus dia melihat nama Anda muncul bahwa ayahnya ternyata penganjur golput, Anda bangga nggak? Ya nggak tahu juga, kalau mungkin ke depan golput jadi tidak baik, tapi kan saya beroptimis ke depan tuh golput menjadi sebuah jawaban untuk negeri ini gitu. Nah itu dia Mas Indra, maksud saya kita tidak pernah tahu besok lusa 5 tahun seperti apa, tapi kita sekarang menghadapi pemilu, kita punya hak suara di situ. Anda tidak berpikir seperti itu, bahwa kita mewariskan sesuatu bagi anak cucu kita, bukan mengambil masa depan mereka. Justru ketika kita tidak golput, kita mewariskan kebiadaban partai politik, membiarkan mereka merebut hak-hak rakyat gitu. Mereka merampas, mereka korupsi, mereka bermain wanita di publik. Itu kan itu kan oknum aja. Tapi kayaknya Anda sudah tidak percaya lagi sama partai politik ya? Iya, saya tidak percaya. Oke, Mas Indra tetap bersama kami ya. Pak Hadar, gimana komentar Anda? Iya, jadi sekali lagi saya kira bahwa itu pilihan yang tepat begitu. Menurut saya tidak, karena dia hanya akan berhenti pada saat hari pemungutan suara. Pasca itu tentu harus dipikirkan gitu. Bung Indra yang idealis ini juga harus memikirkan kelanjutannya itu bagaimana. Tapi wajarlah usia-usia begini kan idealisme tinggi seperti itu. Justru yang muda-muda ini harus jadi begini, saya ingin mengajak, kalau diistilahkan tadi oknum yang baik itu, pilihlah oknum itu gitu. Kira-kira begitu. Iya, kan? Yang jelas masih ada lah gitu ya. Iya. Dan sehingga kita akan punya hasil pemilu itu yang mendapat dukungan dari para pemilihnya yang banyak ini. Nah, kemudian sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa memang KPU punya tugas sebetulnya untuk mengurus ini. Jadi bukan hanya tadi nggak usah mengurus kata Bung Indra. Enggak. Kami juga bertugas menginformasikan tentang pemilu, menyadarkan pemilu untuk berpartisipasi. Itu amanat undang-undang. Betul. Dan sekali lagi itu akan tidak bermakna sama sekali kalau kami sebagai penyelenggara tetapi kemudian kami tidak mampu mengajak partisipasi, menciptakan partisipasi itu yang cukup tinggi gitu. Nah, polanya ini sangat menurun terus sehingga kami berusaha keras untuk ini. Di dalamnya ada persoalan teknis menyebabkan orang tidak hadir, itu yang coba kami koreksi begitu. Tapi sekali lagi bahwa orang tidak memilih itu bukan tindak pidana. Orang mengajak, orang mengajak atau menginfokan atau memberikan pendapat bahwa golput itu baik, itu juga haknya, tidak apa-apa. Tapi kami tetap berpandangan tetap lebih baik untuk memilih. Bang Rey, what next? Soal golput dan pemilu 2014. Kalau saya pikir dibiarkan aja di pasar pemilu itu bersanding gitu. Karena toh dua wacana ini nggak khawatir seperti pasar bebas. Nggak khawatir. Karena memang faktanya sebutkan oleh Bung Indra tadi itu fakta kita. Dan nggak ada yang bisa melakukan koreksi terhadap partai politik ini kecuali satu hal yang dikhawatirkan oleh partai politik. Apa itu? Masyarakat nggak milih mereka. Itu yang paling. Kalau kita buat KPK mereka terabas, kita buat undang-undang mereka terabas, mereka diperketat dada kampanye seperti sekarang mereka terabas juga. Artinya aktivitas golput ini malah bisa memperkuat positioning partai juga ya, kalau mereka bisa belajar ya. Lebih tepat disebut
golput ini salah satu alat yang paling efektif mengkoreksi mereka sebetulnya gitu. Kalau segala cara udah nggak bisa iya, dilakukan. itu saja yang mereka takutkan di Republik ini. Jadi Kalau mereka nggak sampai- takut sama Abraham Samad ya, takutnya sama Indra Budiman ya. nggak takut kepada KPU bla bla. Yang mereka takutkan itu kalau masyarakat nggak milih mereka. Oke. Nah, Ya, singkat, Pak Hadar. poin tidak memilih mereka itu tidak hanya dilakukan melalui tidak memilih, tapi hadir tetap memilih, tetapi tidak memilih mereka itu. Iya, bisa, yang kita gitu. sebut Kira-kira tadi. begitu. Tidak memilih orang-orang yang dianggap tidak mewakili Setuju, mereka kan. Oke, saya ke Mas Indra. Mas Indra, 5 detik saja. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa penonton Anda saat ini? Ya, saya berharap masyarakat tidak pilih partai politik. Itu aja. Oke, baik. Mas Indra, terima kasih bersama kami. Ya, sama-sama. Pak Hadar, terima kasih. Bang Rey, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita kali ini. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, Berita 1.